Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Saat ini kita akan menyaksikan kedua mempelai, dan untuk itu mari kita mengangkat pujian Kasih dari Surga. Jemaat dipersilakan berdiri sambil menyanyikan pujian ini. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Sugianto Thomas dan Saudari Rifana Astika ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian dari klik nomor 100, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan berkat-Mu lagi di saat ini. Di saat ini Tuhan Yesus beribadah pernikahan kedua mempelai, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Aku memberkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini boleh tersampaikan dengan baik, dan kepada jemaat-Mu yang akan mendengarkan, sehingga mereka juga boleh memahami firman ini dengan baik. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Efesus pasal 5 ayat 22-33 dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau pelik atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema pembacaan kita pada saat ini adalah menghadirkan Kristus di dalam pernikahan. Sebagaimana telah kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat ke-33. Kedua mempelai dan jemaat yang diberkati Tuhan, di hari yang berbahagia ini di mana kita telah menyaksikan pernikahan kedua anak dan saudara kekasih kita, tentunya semua itu tidak lepas daripada kehendak dan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa pernikahan bukanlah semata-mata kehendak dan keinginan manusia, tetapi merupakan kehendak dan keinginan dari Sang Pencipta, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia, karena pernikahan diikat oleh kuasa dan keinginan Tuhan Yesus sendiri. Kristus menaruh cinta ke dalam hati kedua mempelai hingga akhirnya dapat menjadi pasangan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jelaslah kepada kita bahwa pernikahan dan kehidupan suami istri harus memiliki dasar pada kasih Kristus. Sebab hubungan yang dibangun di dalam kasih Kristus adalah hubungan yang juga digambarkan di dalam pembacaan kita, bahwa Kristus mengikat hubungannya dengan jemaatnya di dalam kasihnya kepada jemaatnya. Oleh karena itu ada dua hal yang menjadi dasar dalam pernikahan, yaitu hormat dan kasih. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini, yaitu bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Sama seperti Paulus menyampaikan firman ini bahwa sama seperti jemaat menaruh hormat dan menaruh rasa tunduk kepada Kristus, demikian juga seorang istri harus menaruh rasa hormat dan rasa tunduk kepada suaminya. Nah, sebaliknya suami harus mengasihi istrinya sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Karena sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dia juga mengasihi dan mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang yang membenci dirinya sendiri, sehingga seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Nah, mempelai dan jemaat sekalian, marilah kita melihat pesan ini yang disampaikan oleh Kristus. Karena pesan ini menjadi dasar di dalam kehidupan berumah tangga sebagai orang Kristen. Pesan ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk memberi kita dasar dalam hidup sebagai suami. Jemaat dan mempelai yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita melihat pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai dasar di dalam pernikahan kita. Karena sama seperti Kristus mendasari hubungannya dengan jemaat di dalam kasih dan juga rasa hormat, kita juga harus menaati yang demikian. Kedua mempelai yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara dan saudari telah mengikat janji setia di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh karena itu jadikanlah Kristus sebagai dasar dalam kehidupan berumah tangga saudara dan saudari. Biar kiranya seorang istri menghormati suaminya dan sebaliknya seorang suami menghormati istrinya, sehingga di dalam pernikahan dan di dalam rumah tangga selanjutnya tetap mengandalkan kasih Kristus sebagai dasar dalam kehidupan saudara dan saudari. Dan sekali lagi kita harus mengingat bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu, teruslah mengasihi pasangan Anda sama seperti Anda mengasihi diri sendiri, sehingga kemuliaan Kristus tetap terpancar di dalam kehidupan Anda sekalian. Semoga firman-Nya memberkati kita semua dan terlebih dapat menjadi pedoman dan dasar bagi kehidupan kedua mempelai baru saat ini. Amin firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kristus adalah sumber berkat, oleh karena itu mari kita bersyukur kepadanya atas peristiwa yang telah dijadikan di dalam kehidupan kita. Sambil memberikan persembahan syukur, kita mengangkat pujian padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, persembahkan hidupku dari mujizat
kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, namun dengarkanlah pengajaran dari Kristus. Jemaat Kristus pada minggu yang lalu telah diumumkan bahwa kedua saudara kita akan menerima pemberkatan nikah. Oleh karena itu kita harus memahami maksud dan tujuan dari pemberkatan nikah. Yang pertama, pernikahan adalah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Yang kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami dan istri diperluas dan dipererat. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong dan saling membangun, tetapi juga bersama-sama mengasihi, melayani, mendorong dan membangun orang-orang lain, khususnya anak-anak sendiri. Bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup antara suami dan istri. Sebab itu, persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab, beribadah bersama, makin lama makin lemah. Sebaliknya, persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya persilakan kepada kedua mempelai untuk berdiri. Kedua mempelai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai pengakuan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat sebagai saksi. Yang pertama kepada mempelai laki-laki, Saudara Sugianto Thomas, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudara akan menerima saudari Rifani Astika sebagai istri saudara, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara dengan Injil Yesus Kristus. Apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hati. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kepada mempelai perempuan, Saudari Rifani Astika, apakah saudari mengaku di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi bahwa saudari akan menerima saudara Sugianto Thomas sebagai suami saudari, bahwa saudari akan mengasihi dan melayani suami saudari baik waktu suka maupun duka, bahwa saudari sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudari, bahwa saudari akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudari dengan Injil Yesus Kristus? Apakah jawab saudari? Ya, saya mengaku. Terima kasih untuk pengakuan kedua mempelai. Kedua mempelai dipersilakan untuk berlutut. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudari dan saudara di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada jemaat sekalian bahwa saudara Sugianto Thomas dan saudara Rifani Astika telah diteguhkan di dalam pemberkatan nikah. Kepada kedua mempelai dipersilakan untuk menghadap kepada jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menyaksikan peneguhan nikah dari kedua saudara kekasih kita. Dan ingatlah bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Demikianlah peneguhan dan pemberkatan nikah kedua mempelai. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam doa syukur, mari kita mengangkat pujian Tuhan yang tegar. Tak kutakkan hari esok, namun langkahku tegar. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kembali Tuhan oleh karena penyertaan-Mu sepanjang peribadatan ini, di mana kami telah menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudari Rifana Astika dan Saudara Sugianto Thomas. Karena Engkau yang menjadi berkat dan menjadi dasar di dalam kehidupan mereka sebagai rumah tangga Kristen yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk tanggung jawab mereka ke depan. Tuhan senantiasa memberkati di dalam pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau yang senantiasa melindungi mereka. Berkati terus keluarga mereka dan juga keluarga baru mereka Tuhan, rumah tangga baru mereka, sehingga boleh berdasar di dalam kasih dan kesetiaan akan Yesus Kristus sendiri. Engkau telah melihat Tuhan kehadiran mereka dan juga Engkau telah menyaksikan segala pengakuan mereka Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri yang akan menjadi saksi atas mereka dan Engkau sendiri yang akan memberkati mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan Allah, untuk tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi di dalam rumah tangga mereka, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka senantiasa tetap merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan, ini doa yang kami bawa kepadamu di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini dan kami ini, dan ampunilah dosa kami, dan jangan bawa kami ke Tuhan, lepaskan kami dari kami, amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya persilakan semuanya untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari jemaat sekalian kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari dengan anugerahnya dan mengaruniakan kepada saudara-saudari berkatnya mulai saat ini, esok, dan sampai seterusnya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Persilakan semuanya untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak.